Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa kembali dalam renungan harian edisi 20 Januari 2021. Mari kita berdoa mengawali pembacaan dan perenungan firman Allah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami menaikkan puji syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan sepanjang peristirahatan kami. Tuhan boleh jaga dan lindungi kami, dan kami bersyukur kemurahan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau mengawali hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah di hari ini saya ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Allah di pagi hari ini, yang intinya mengajar kita mengenai pentingnya kehidupan yang rukun satu dengan yang lain. Manfaatnya bila saudara dan saya diam bersama dengan rukun satu dengan yang lain. Karena itu hidup rukun itu sesuatu yang penting. Karena hidup rukun itu memiliki manfaat yang besar dalam hidup kita. Maka sebagai umat, sebagai orang percaya, firman Allah pagi hari ini mengajarkan kita, mendorong kita, mari kita belajar dan berusaha menciptakan akan kehidupan yang rukun satu dengan yang lain. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab, saudara dan saya adalah pionir-pionir dalam menciptakan kehidupan yang rukun. Saudara dan saya adalah agen-agen pembawa kehidupan yang rukun satu dengan yang lain. Apakah pentingnya hidup yang rukun itu? Apa manfaat hidup yang rukun itu? Ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Salah satu pentingnya ataupun manfaat dari hidup yang rukun adalah mendatangkan kepuasan jiwa, mendatangkan kepuasan batin yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Banyak hal yang baik tapi belum tentu indah. Tapi ketika saudara dan saya hidup rukun, itu sesuatu yang baik dan juga indah. Bila kita melihat sesuatu yang baik, ada suatu kepuasan jiwa, ada suatu kepuasan batin dalam hidup kita. Demikian juga ketika kita melihat sesuatu yang indah, ada kepuasan juga, ada ketenangan jiwa, ada kepuasan batin yang saudara dan saya dapatkan, yang saudara dan saya alami ketika saudara dan saya hidup rukun satu dengan yang lain. Itulah manfaatnya, itulah akibatnya bila saudara dan saya hidup rukun satu dengan yang lain. Yang kedua, manfaat yang kedua ataupun pentingnya hidup yang rukun. Ayatnya yang ketiga bagian B, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hal yang kedua, pentingnya hidup rukun adalah kehidupan yang rukun mendatangkan berkat dari Tuhan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana Tuhan memerintahkan berkat? Ke suatu komunitas yang ada hidup rukun satu dengan yang lain.
Ke keluarga manakah Tuhan memerintahkan berkat? Ke keluarga yang hidup rukun satu dengan yang lain. Ke gereja manakah Tuhan memerintahkan berkat? Ke gereja yang hidup rukun satu dengan yang lain. Ke persekutuan manakah Tuhan memerintahkan berkat? Ke persekutuan yang hidup rukun satu dengan yang lain. Karena hidup rukun itu mendatangkan berkat, maka adalah suatu kerugian besar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita tidak mengusahakan ataupun menciptakan kehidupan yang rukun itu. Kehidupan yang rukun itu mendatangkan berkat bagi kita. Apapun usaha kita, bahkan doa-doa kita bagaimanapun juga, kalau kita tidak mengusahakan hidup yang rukun, justru itu tetap tidak mendatangkan berkat. Tapi ketika saudara dan saya mengusahakan dan ada suatu kehidupan yang rukun satu dengan yang lain, maka saya percaya sesuai dengan firman-Nya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus mengusahakan dengan berbagai cara, dengan berbagai daya upaya, kita harus menciptakan kehidupan yang rukun itu. Apapun sakit hati kita, apapun gengsi kita, apapun harga diri kita, harusnya itu dikorbankan demi dan untuk terciptanya suatu kehidupan yang rukun antara satu dengan yang lain. Saya percaya kita ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota oleh Yesus Kristus, dengan harapan supaya sebagai umat yang telah ditebus itu, dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun kita ada, dimanapun kita melaksanakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita, Tuhan mau kita selalu membawa dampak kehidupan yang rukun antara satu dengan yang lain. Kita selalu ada di situ, pencipta, pembuat kerukunan satu dengan yang lain. Itu berarti bahwa janganlah kita menjadi biang keladi dari ketidakrukunan. Janganlah kita menjadi penyebab dari adanya suatu perpecahan, adanya suatu perselisihan antara satu dengan yang lain, yang akhirnya membuat tidak adanya suatu kehidupan yang rukun itu. Kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita hadir di dalam dunia ini, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, supaya kita jadi pembawa-pembawa hidup damai satu dengan yang lain, pembawa kerukunan antara satu dengan yang lain, karena kehidupan yang rukun itu mendatangkan berkat dari Tuhan. Saya percaya sebagai umat, sebagai orang percaya, ketika saudara dan saya hidup yang rukun, maka kehidupan yang penuh berkat itu Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Karena itu kita mengusahakan hidup rukun satu dengan yang lain. Kalau kita menyadari pernah ada kesalahpahaman satu dengan yang lain, mari kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Kalau mungkin kita pernah berbuat sesuatu yang akhirnya membuat itu sehingga tidak ada kehidupan yang rukun, mari kita belajar untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, sehingga terjadi rekonsiliasi kembali, terjadi kehidupan yang rukun lagi antara satu dengan yang lain. Karena kehidupan yang rukun itu sangat penting dalam hidup saudara dan saya, sebab kehidupan yang rukun itu mendatangkan suatu kepuasan jiwa, kepuasan batin dalam hidup kita, karena itu sesuatu yang baik dan indah. Kehidupan yang rukun itu mendatangkan berkat bagi kita dalam hidup kita, dalam keluarga kita, maupun dalam gereja di mana kita berada. Karena itu usaha kita, juang dan gumul kita untuk menciptakan hidup yang rukun satu dengan yang lain. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk kami terus mengusahakan hidup rukun satu dengan yang lain.
Karena hidup rukun itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kami. Hidup rukun itu mendatangkan kepuasan batin dalam hidup kami. Karena itu sesuatu yang baik dan indah. Kehidupan yang rukun itu juga mendatangkan berkat bagi kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami terus berusaha, kami terus berdaya upaya untuk membangun dan menciptakan kehidupan yang rukun satu dengan yang lain. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami menyakiti hati orang. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi penyebab dari tidak adanya kerukunan satu dengan yang lain. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mampukan kami, tolong kami, supaya kami jadi pembawa-pembawa damai, pembawa-pembawa kehidupan yang rukun antara satu dengan yang lain. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu atas pekerjaan, usaha, kesibukan dan mata pencarian masing-masing. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang dalam keadaan mengalami pergumulan, persoalan dan kesulitan dalam hidup. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Hamba mohon perlindungan Tuhan bagi umat-Mu di hari ini dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.